Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk minggu ke-7 sesudah Trinitatis hari ini adalah dari kitab Nabi Habakuk, pasal yang ketiga ayat 14 hingga yang ke-19. Tetapi saya bacakan hanya ayat 17 hingga 19 saja. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, yang membuat kakiku seperti kaki rusa, yang membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita pasti pernah mengalami hal seperti yang dikatakan dalam syair lagu pop rohani ini. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Demikian halnya dengan Habakuk. Dia bingung, mengapa Tuhan membiarkan Nebukadnezar, bangsa yang jahat, yang lebih jahat dari Israel itu, untuk menghukum bangsa Israel, umatnya itu. Lalu Tuhan memberi kepastian di pasal 2 ayat 4 bahwa bangsa yang anggar jago, yang sombong seperti Nebukadnezar itu pasti akan dipermalukan Tuhan. Tetapi orang-orang benar itu akan hidup oleh iman percayanya. Orang yang tetap bersekutu dengan Tuhan dalam kepercayaan yang kokoh dan yang selalu mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, pasti merekalah yang akan muncul sebagai pemenang oleh Tuhan. Tetapi orang jahat akan dihancurkan. Saudaraku, kepastian seperti itulah yang membuat kita bisa terus bertahan dalam setiap pergumulan-pergumulan hidup yang membingungkan itu. Karena itulah Paulus juga mengutip nats ini di Roma pasal 1 ayat 17 dan Galatia 3 ayat 11. Dan itulah juga firman yang menginspirasi ajaran Martin Luther dengan mengatakan sola fide, kita diselamatkan hanya oleh karena iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan bukan hanya itu, saudaraku, bila kita sudah meyakini bahwa orang benar akan hidup oleh iman percayanya, pasti iman percaya kita akan terus bertumbuh seperti Habakuk. Kita akan mengimani bahwa pergumulan hidup itu hanyalah sementara saja, dan dibalik semuanya itu kita akan alami bahwa Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Karena itulah di ayat 17 dikatakan, walaupun kita mengalami kegagalan demi kegagalan, tetapi Tuhan akan memampukan kita untuk terus bersuka cita. Itu yang luar biasa. Sekarang pertanyaannya, bagaimana supaya kita bisa tetap bersuka cita walau kita sedang mengalami kegagalan demi kegagalan? Yang pertama, saudaraku, ingatlah semua perbuatan-perbuatan ajaib yang telah Tuhan lakukan di dalam hidup kita sejak dahulu. Mengingat semua perbuatan baik Allah itu akan membuat kita meyakini bahwa Allah juga akan melakukan hal yang serupa bagi kita saat ini dan untuk masa yang akan datang. Sehingga kita bisa melangkah dengan pasti, dengan mantap ke masa depan. Karena itu, saudaraku, mari hitunglah seluruh berkat, seluruh perbuatan ajaib yang telah Tuhan lakukan di dalam hidup. Dan yang kedua, yakinlah dan jadikanlah Tuhan sebagai juru selamatmu, ayat 18. Yaitu Tuhan yang di dalam Tuhan Yesus telah menyelamatkan kita dari kuasa iblis. Iman percaya kita kepada Tuhan Yesus, itulah yang akan menguatkan, terutama menyelamatkan kita. Dia adalah Tuhan yang bisa kita andalkan. Dan yang ketiga, yakin dan jadikanlah Tuhan sebagai kekuatanmu, ayat 19.
sehingga kita akan dijadikannya seperti rusa yang kuat menjalani bukit-bukit batu. Dengan nats ini kita diyakinkan, saudaraku, bahwa kita tidak pernah sendiri dalam menghadapi segala persoalan kehidupan ini. Dan itulah membuat kita bisa mampu bersuka cita walaupun mengalami pergumulan-pergumulan yang berat. Selamat hari Minggu, saudaraku, dan selamat beribadah. Tuhan memberkati. Amin.